para kiai, para asatiz, para pengurus, jamaah terkhusus, baik yang pro maulid ataupun anti maulid. Ente mau pro maulid, anti maulid, nabinya tidak berubah. Betul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah sampaikan ke kawan-kawan se-MUI, cuma bukan MUI pusat. Kalau yang anti maulid, keberatan dengan maulid, ganti aja istilah. Dan sirah Nabi. Topiknya kelahiran Nabi Muhammad. Betul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya maulid. Nabi ditanya an saumi yaumil itsnain, mengenai puasa hari Senin. Apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fihi, rawahu Muslim. Itu hari maulidku. Jadi istilah maulid ini langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita tiap Senin maulid Allah mengenal sosok Nabi, ada macam-macam. Ma'rifatud dalail, mengetahui tentang Nabi, dalil-dalil yang keluar dari Nabi SAW. Ada kitabnya Dalail Nubuwah, ada yang berisi Dalail Ahkam seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bagian dari kajian maulid. Kalau maulid dulu, kami khataman kitab Sahih Bukhari. Cuma kalau khatam Sahih Bukhari gempor, mau bayar honornya berapa kata dia. Bukan itu masalahnya. Maulid itu mempelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah kemudian berdebat ini bid'ah dan sunnah. Itu gagal faham, ya. Gagal faham, jangan membangun persepsi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau betul ente mengamalkan sunnah, beliau bersabda, iyyakum wadhan. Di sini ada kitab sahih. Jauhlah dari perkara zon. Apa zon? Prasangka. Maulid dari tadi ada yang bid'ah nggak kira-kira? Ada yang munkar nggak dari tadi? Dari tadi ada yang munkar nggak? Oh ada katanya. Ente pakai keterbangan. Jadi saya waktu ngisi di Indragiri, apa tuh Pematang Rengat tuh, Indragiri Hilir Pak Ulu itu saya lupa. Masjid tua, masjid kerajaan dibangun masa-masa kerajaan Indragiri. Pengurus sudah siap bikin ada hadroh begitu, ente ada bid'ah semua tuh ya. Udah disiapin semua nih. Tahu-tahu panitia terbentur. Kenapa? Ada seorang anggota DKM bilang, boleh maulid, tapi tidak boleh ada hadroh. Nggak boleh ada terbangan, rebana nggak boleh. Itu panitia lapor ke kita. Salah sih lapor ke saya. Gimana nih Ustadz? Ya saya tanya, itu DKM-nya ulama atau jamaah yang jadi pengurus? Dia anggota MUI atau rakyat biasa gitu. Dengan polos, ini petinya bilang, wah dia bukan ulama. Ayo sudah, lanjut aja. Tapi kalau dia ulama, ajak ketemu sama saya. Gitu, biar kita diskusi bukan debat. Debat haram. Ya, kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Tapi ente ngomongin masalah bid'ah pro dan tidak kontra, caranya tidak ada yang ahsan sampai hari ini. Baik yang pro maulid ataupun yang anti maulid, padahal sama-sama cinta Rasulullah SAW. Aneh gak? Rasulullah itu misinya adalah liutammima masalihal, itu hadis riwayat Malik, pakai hadis yang lebih sahih lah. Liutammima masalihal akhlaq, hadis riwayat Imam Ahmad.
Yang ente sering pakai apa? Makarimal akhlak, itu udah keseringan itu ya. Lagu lama itu. Pakai hadis yang ada di Musnad Ahmad itu lebih kuat ya. Aku diutus, misi utamaku adalah utammim, menyempurnakan masalih. Apa beda makarim dengan masalih? Kalau makarim, kita disakiti, kita nggak balas nyakitin. Kalau masalih yang relevan, al-akhlak dengan perilaku, dua-duanya boleh dipakai. Jadi misi Rasulullah itu supaya orang kalau berdebat pun berdebatnya caranya bagus. Berbeda mazhab, pandangan, dan manhaj, caranya santun. Sesuai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kan mengira di zaman Nabi hanya satu pandangan. Tidak. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, kita bisa buktikan bahwa sudah ada perbedaan manhaj sahabat memahami kalam Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi mengatakannya kepada para sahabat, mereka tugas bikin MOU dengan orang-orang Yahudi yang menguasai bisnis di Madinah. Namanya klan Bani Quraizah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, itu kalau Sahih Bukhari Muslim gak usah tanya lagi. Disahihkan Albani enggak? Yang begitu, Albani baru kemarin. Ya, Imam Bukhari itu sudah 256 Hijriah, jangan ditanya lagi. Dan ijma' ulama hadisnya sahih. Nggak perlu disahihkan oleh Gusminan. Sahahahu Syekh Al-Minan Al-Lasmi. Apa kata Nabi? Berangkatlah kalian ke Bani Quraizah, fala yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Disuruhnya ba'da zuhur. Apa kata Nabi? Kalian berangkat dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Anggap nih Nabi lagi ngomong nih. Kira-kira maksudnya apa itu? Berarti nggak boleh sholat asar kecuali di Bani. Kalau waktunya udah mau habis gimana? Kita masih di jalan nih. Asar boleh dijamak sama maghrib nggak, Pak Letnan? Nah, bisa? Bisa Pak Masum? Oh, tidak bisa. Alhamdulillah. Orang lorengnya ngerti fikih kan keren juga ya. Ya, berkah. Semoga TNI begini semua ya. Jangan seperti yang diberitakan, ya ditangkap sama adik-adiknya. Karena dituduh provokasi ya. Semoga tidak terjadi. Amin, ya. Kira-kira itu hadis maksudnya apa? Ini Nabi bilang, la yusalliyanna ahadukumul asra. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini sahabat, ini kira-kira bapak ibu ini kalau dapat kalam ini dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini maghrib jam berapa, Pak? 6 kurang lewat? Lebih kurang. 6 kurang berapa? 2 menit. Oke, 6 kurang 2 menit. Berarti 5 lewat 58. Dulu nggak ada jam. Orang dulu pakai bayang-bayang. Kenapa? Selain bab puasa dan hari raya, kita berpegang kepada matahari. Jadi dulu zuhur itu dihitung setelah bayang-bayang kita muncul. Kalau bayang-bayang kita berdiri di bawah matahari, terus bayang-bayang kita nggak ada, terutama matahari di Khatulistiwa paling enak. Kita berdiri nih, nggak ada bayang-bayang, berarti masih istiwa. Kalau sudah mulai kemudian condong ke arah timur, berarti sudah tergelincir mataharinya ke barat. Kata Nabi, sampai kemudian bayang-bayangnya 2 kali lipat kamu, berarti sudah masuk asar. Dulu nggak pakai jam, Pak. Pakai jam nih ahli bid'ah semua ini. Ya, jangan-jangan jam aneh main teh beda lagi. Lagi nggak bawa jam, Pak. Jadi Bapak sholat itu karena jamnya masuk atau karena mataharinya bergerak? Jamnya masuk. Nah, itu yang ahli bid'ah.
Nih perhatiin ayatnya. Aqimis salata liduluqis syamsi. Tunaikan sholat, dirikan sholat bukan karena jam. Liduluqis syamsi. Karena matahari condong, tergelincir. Bukan karena jam masuk. Terus gimana coba caranya untuk mendamaikan antara yang pakai jam sama matahari ini? Antara pro matahari dan pro jam. Quran mengatakan sholat itu karena ente melihat matahari. Tapi pengurus masjid hari ini, muazzinnya, imamnya, azan karena lihat jam. Gimana cara menghubungkannya? Coba tanya kepada ahli jam. Jam itu fungsinya apa? Jam itu menghitung gerak matahari. Itulah alasan boleh pakai jam. Tapi Nabi pakai nggak? Perintah Qur'annya apa? Melihat matahari. Gerak matahari. Kalau ente gerak jarum jam. Gimana kalau jamnya digital? Tek-tok, tek-tok. Padahal ini perintah loh di Quran. Namun tujuannya bukan melihat bulan, melihat mataharinya. Tujuan dari khitab titah Allahnya apa? Sholatnya. Yang penting maksudnya sampai. Maka dalam satu dalil, itu dalil selalu biasanya ada yang disebut alat, wasilah, ada yang disebut maksud. Yang penting maksudnya sampai, alatnya boleh kemudian berkembang. Yang penting kalau bikin maulid ataupun tidak ada maulid, ente sama-sama bagus akhlaknya. Ini yang senang maulid, mandang yang celana jingkrang begini. Yang celana jingkrang mandang yang maulid begini, ya sama aja. Berarti nggak dapat sunnah Nabi, sama-sama manhaj syaitan, ya. Walaupun ente bikin maulid 1000 kali, ataupun yang satu lagi anti maulid katanya kullu bid'ah dalalah, sama aja itu manhaj syaitan. Kata Nabi SAW, ya. Salah satu sunnah beliau adalah idkhalus surur atau talqu wajhin atau tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Wajahmu ceria ke saudaramu. Bukan, jangan terjebak dengan media. Di zaman Nabi ada NU nggak, Gus Minan? Ada NU nggak di zaman Nabi? Ada Bahsul Masail nggak? Kiai, ada MUI nggak di zaman Nabi? Nggak ada kan? Itu kan cuma media, ya kan? Intinya cuma satu, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah orang berilmu. Maka orang berilmu ini karena sekarang orangnya tawadu, nggak mampu jawab sendiri atau malu jawab sendiri, ulama kita melakukan semacam ijtima, berkumpul bersama dalam satu majelis. Jadilah majelis ulama, jadilah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Yang nggak mau ikut, jadilah Jamaah Tabligh, Salafi, Tarekat, sama aja itu. Itu hanya wasilah, maksudnya cuma satu. Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi. Kalau ada cinta Nabi, pasti ikut akhlak Nabi. Maqasidun Nabawiyah. Apa tujuan risalah Nabi? Jadi makarimal akhlak itu masuk fi dhamni qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Misi engkau hai Muhammad dan pewaris-pewarismu hai Muhammad, kira-kira begitu. Itu menyebar rahmat kasih sayang. Jadi kalau kita ikut suatu kajian, suatu manhaj, satu organisasi, tapi ente mandang sesama mukmin itu sudah sinis, berarti gagal wasilahnya, manhajnya gagal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelum meninggal dia tobat. Apa kata dia? Sebagaimana dulu Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, mengatakan, ya, ana asyhadu, ini syahadat yang lain, ini syahadat ummah ini, alla ukaffir ahadan min ahlil qiblah, tidak mengkafirkan seorang pun yang masih berkiblat ke Ka'bah, karena bid'ah itu syibhul kufur,
dia mirip-mirip. Kenapa? Kata Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, dararul bid'ah asyaddu wa aswa minal kufur. Bid'ah itu lebih bahaya daripada kufur. Karena orang kafir dengan orang ahli bid'ah, orang kafir di luar Islam, kalau ahli bid'ah di dalam Islam. Ulama kita memahami bid'ah itu disempitkan. Pembahasannya sharih wadih. Babnya jelas. Tapi muncul manhaj belakangan yuwassi' hududal bid'ah. Di sini mulai terjadi fitnah, kehancuran, terjadi ribut, ya. Ketika makna bid'ah dilebarin. Semua orang yang beda manhaj sama kita ahli bid'ah. Yang beda faham bid'ah. Menurut NU salafi bid'ah, itu enggak? Padahal pesantren NU itu namanya pesantren salafiyah. Dan itu bedain diri sendiri. Sama. Salafi membid'ahkan NU. Kenapa? Dia tidak bermanhaj salaf. Padahal lebih salaf NU daripada. Ya, kenapa? Pesantrennya namanya pesantren salaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, nggak tahu saya kok ngomongin begini. Ini masjidnya ada apa sih di sini? Ini nggak ada yang bisikin loh Pak ya. Cuma ke auranya agak beda di sini. Kita lihat buku-bukunya. Ya, raut muka wajah Bapak ini agak tegang-tegang saya lihatnya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ente sih bawa barang bid'ah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Lanjut ya, Nabi kalamkan tadi apa? Hadis Bani Quraisyah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Kira-kira waktu tinggal 10 menit. 17.45 misal. Kalau kita pakai jam nih. Kalau kita pakai jam. Sahabat bertengkar. Ikhtilaf syadid. Kata satu kelompok, ini pecah nih sahabat nih. Kata Nabi nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraisyah. Aneh jalan terus. Kata yang satu lagi, bukan begitu maksudnya. Maksudnya buru-burulah berangkat sehingga kamu sempat sholat asar di Bani Quraisyah. Ya. Mungkin nih tipe-tipe sahabat ini yang berangkat ini kayak bapak-bapak yang suka ngopi-ngopi di jalan itu loh. Ya, ketemu kafe, mampir dulu gitu. Ternyata laman di kafenya daripada di jalannya. Mungkin ini kan cara kita memahami hadis agar santai dikit lah ya. Sahabat-sahabat itu kan juga manusia, bukan malaikat. Mereka ngeliat ada pohon bagus, udah duduk dulu sini, minum dulu. Untungnya dulu nggak ada udut Pak. Jadi NU itu dua, ada Nahdlatul Ulama sama Nahdlatul Udud. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Akhirnya sahabat-sahabat yang Allah ridhoi itu, yang dijamin masuk surga itu sepakat untuk berselisih. Sepakat untuk tidak sepakat. Satu kelompok jalan terus. Yang kelompok yang ini, yang tinggal dia bilang, kamu kalaupun jalan mas-mas, bakal nggak nyampe. Pasti nanti sholat asarnya setelah ghurubis syams. Matahari sudah terbenam. Waktu asar sudah habis. Nggak ada cerita. Apa yang Nabi kalamkan, huruf per huruf, lakukan. Wah, ini mirip-mirip kayak temennya Pak Mas'ud itu ya. Pak Letnan ini pasti punya anggota. Itu seperti itu kebanyakan. Ya, makanya mungkin itu sebabnya ada perwira yang bisa menginterpretasikan kalam, ada yang bukan prajurit, apa namanya paling basic tamtama, apalagi bintara, ya, mungkin begitu kali. Ini sahabat, ada sahabat intelektual, dia faham maksud Nabi. Maksud Nabi cepet-cepet, tapi nggak nyampe, maka mereka sholat di jalan. Ada sahabat yang tekstual, ini sahabat prajurit, dia sudah membunuh dan mancung beberapa sahabat orang-orang yang disebut kufar Quraisy. Ya, yang alim-alim ini nggak berani juga ngelawan kemauan kelompok yang keras itu. Kayak aneh nih kalau debat sama Pak Letnan. Kita bilang, Pak, kalau mau kita debat, tanggalin dulu bajunya. Biar nanti ujungnya kalau gulat bukan aneh ngelawan anggota kan.
Itu sahabat semuanya lengkap bahwa mereka semua prajurit, tapi ada prajurit yang ilmuwan, ada prajurit yang apa kata komandannya, panglimanya harfiah, tekstual, huruf per huruf harus dikerjakan. Wah, seru ini perdebatan sahabat ini. Akhirnya sahabat yang berdiam, mereka sholat asar di waktunya, assalamualaikum, assalamualaikum, terbenam matahari. Sahabat yang ini, yang jalan terus, nggak dapet. Udah nyampe di Bani Quraisyah sudah gelap. Masih ada waktu asar nggak? Tapi kata mereka, kita sholat asar dulu. Sholat asar lah mereka itu. Itulah sejarah pertama sholat asar diqadha tanpa perang, tapi safar. Asbabnya khilafiyah. Asbabnya apa? Khilafiyah. Lalu tidak lama sampailah orang yang sholat di tengah jalan itu dan mereka jumpa. Mereka kalau jumpa musuh tidak berselisih. Kalau jumpa musuh, mereka kemudian menunjukkan ruhama bainahum. Kita lupakan perselisihan kita. Kata yang berangkat duluan, besok kalian aku lapor kepada panglima besar Rasulullah SAW. Tukang adu juga nih Ternyata begitu ya. Anggota itu tukang adu ya. Tukang adu. Ini kisah dari Rasulullah ini. Kisah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata prajurit itu sebagian tukang ngadu. Bukan tukang adu domba, tukang ngadu, mengadu, mengalapor. Besok mereka kemudian balik. Sama si prajurit yang ini langsung lapor ke Rasulullah. Sampai di kota Madinah kata mereka, ya Rasulullah, itu kelompok yang itu tuh tidak mengamalkan sunnahmu. Maksudnya apa kata Rasulullah? Nabi pura-pura nggak tahu sebenarnya. Nabi sengaja kirim 2 jenis kelompok sahabat Nabi biar jadi contoh bagi kita hari ini. Nabi kemudian tanya, apa yang terjadi pada kalian? Kata kelompok yang ngelapor ini, yang merasa benar ini. Nah, biasanya kelompok tekstual selalu merasa paling benar. Apa kata mereka? Mereka, ya Rasulullah, ini tidak mengikuti sunnahmu. Kata engkau, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Mereka sholat di tengah jalan. Nabi senyum. Ditanyalah. Nabi nggak langsung kemudian tanggapi, Pak. Nabi tanya alasannya. Wahai sahabatku, kenapa kamu tidak sholat asar di Bani Quraisyah? Dijawab oleh mereka. Ya Rasulullah, kalau kami sholat asar di Bani Quraisyah, keburu terbenam. Bukan adaan, tapi qadhaan. Bukan melaksanakan tepat waktu, tapi mengganti di luar waktu, mengqadha. Apa kata Nabi? Asabta, kamu benar. Yang pertama, asabta sunnah, kamu mendapatkan sunnah. Dua-duanya asabta, kamu benar semua. Tapi perhatiin bahasa Arabnya. Asabta bukan anta hak bukan. Apa pada hak dengan sawab? Kan kita sering ngomong ya, wallahu a'lam. Sawab itu dalam bahasa Arab kata benda, kata kerjanya asabta, tusibu. Ya, maksudnya adalah engkau mendapatkan sawab. Sawab kayak kalau melempar batu atau memanah mendekati kepada inti yang dituju, itu namanya sawab atau musibun. Kalau agak jauh, tapi masih dalam lingkaran itu juga asabta, kamu benar. Perhatikan Rasulullah SAW. Beliau tidak menyalahkan salah satu, tapi mengatakan, kamu benar, kamu benar. Sallallahu alaihi. Ini barangkali nasihat dari Al-Fakir untuk pengurus masjid dan jamaah yang di sini ataupun di manapun saja. Ya. Baik di masjid ini, di masjid di luar sana. Tujuan Nabi itu bukan ente bikin maulid atau anti maulid. Tujuan Nabi itu cuma satu. Rahmatan
lil alamin. Menyebar kasih sayang bukan hanya kepada orang beriman. Alamin. Wabil mu'minin raufur rahim. Surat At-Taubah. Apalagi terhadap orang beriman. Saya mau tanya nih, mohon maaf nih. Gus. Wahabi Salafi itu mukmin nggak? Mukmin. Ada yang Salafi nggak di sini? Katakan dong. Atau yang pernah Salafi? Aneh aja deh, aneh kan pernah Salafi. Menurut aneh NU itu mukmin dulu, cuma bid'ah. Itu aja bedanya. Tapi kita udah dengar tadi ya. Menurut NU Salafi itu mukmin. Perhatiin, jika betul Anda mengatakan saudaramu yang beda faham itu mukmin, buka 2 ayat terakhir surat At-Taubah yang sering kita bahas di mana-mana. Wabil mu'minina raufur rahim. Ini misi Rasulullah, ini sifat Rasulullah, ini akhlak Rasulullah. Dan beliau terhadap orang beriman rauf, kasih, rahim, sayang. Perhatikan, Allah memberikan namanya untuk kekasihnya. Rauf Asmaul Husna bukan? Rahim Asmaul Husna? Begitu Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW, namanya dipakaikan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Oh, di tempat komentar lagi kita. Itu Sayyidina bid'ah tak? Astagfirullah. Gimana nih biar gak marah nih ya? Kalimat Sayyidina bukan dari Ar-Razi. Langsung dari yang punya Sayyidina itu. Siapa yang ngomong Sayyidina? Sayyidi, Sayyidun. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ente tahu kitab hadis apa lagi? Sebutin. Nggak ada yang tahu? Oh, taunya terjemahan Sahih Bukhari, Anda tahu. Muwatta Malik, ya. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, As-Sunan Al-Kubra, ya, Al-Baihaqi. Apalagi Riyadus Shalihin nggak masuk Pak. Riyadus Shalihin itu untuk dakwah, untuk orang-orang yang dakwah, untuk tarbiyah. Kalau bab keilmuan ilmu hadis bukan Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu untuk sudah barang jadi. Kalau untuk cari dalil, mesti hadis riwayat Bukhari di kitab Sahih Bukhari. Nggak boleh ente ngomong ini. Hadis Sahih Bukhari sebagaimana di Riyadus Shalihin. Itu kalau orang ilmu hadis diketawain. Saya ketawain sekarang aja ya. Ya, tapi untuk mohon maaf, orang yang bukan pakar hadis, jangan ente baca Sahih Bukhari langsung. Baca aja Riyadus Shalihin. Bulughul Maram. Bulughul Maram untuk fikihnya, untuk akhlaknya, untuk kolbunya, baca Riyadus Shalihin. Gitu caranya. Kenapa baca Sahih Bukhari? Kita pastiin ente bingung. Kenapa? Sahih Bukhari tidak langsung qala Rasulullah. Ya, Sahih Bukhari enggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, enggak ada kalimat begitu. Sahih Bukhari kalimatnya setelah judul bab Bad'il Wahyi, dia menyebutkan hadis, bukan langsung hadis. Dia menyebutkan sanad dulu. Kata Imam Bukhari, ya. Kata Imam Bukhari, Imam Bukhari ini orang Uzbek, pindah hijrah ke Mekah. Haji, tinggal di sana beberapa saat. Kata beliau, haddatsana al-Humaidi. Apa artinya? Itu hadis bukan? Hadis enggak? Humaidi bukan hadis. Haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana sampai kepada Umar. Entar ini bacain nanti keriting semua lagi. Itu namanya sanad. Hadis itu kalau langsung merujuk kepada kitab induk, tidak dapat langsung data yang disebut matan, teks. Di situ ada namanya sanad. Imam Bukhari pun tidak langsung mengatakan qala Rasulullah, Nabi bersabda. Dia pun punya guru. Kenapa? Dia baru lahir 194. Nabi sudah wafat tahun 11 Hijriah, dia gak jumpa. Maka dia jumpa Rasulullah
lewat gurunya. Humaidi, murid Imam Syafi'i, mengatakan, guruku Sufyan yang merupakan juga guru Syafi'i menceritakan dari Yahya Al-Ansari, dari At-Taimi, dari Alqamah, dari Umar, dari Rasulullah SAW. Nggak langsung ketemu. Itu pun Umar lagi khutbah. Kata Umar lagi khutbah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Hadis pertama pakai sanad namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan langsung saja ke Sahih Bukhari, ke sunnah. Saya tanya, langsung ke sunnah itu gimana caranya? Ternyata dia bawa buku Sahih Bukhari terjemahan. Ngeri juga, Pak. Bawanya Sahih Bukhari, tapi gimana cara kembali ke Quran? Dikeluarin aplikasi di handphone. Nih, ternyata terjemahan lagi. Terjemahan Kemenak. Kata Pak Menteri Agamanya sekarang, Kemenak itu punya terjemahan nggak betul-betul amat. Ya gimana tuh? Pusing nggak ente? Itu udah tim loh yang nerjemahin. Gimana terjemahan Sahih Bukhari? Itu lebih banyak salahnya. Karena yang nerjemahin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau terjemahan Quran itu jama'i, kolektif. Kesalahannya minim. Ini nerjemahin sendiri, lu proyek lagi nyari duit. Ya kan kerjaan aneh dulu itu, nerjemahin buku kan. Kita nerjemah buku, nerjemah dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab. Begitu kerjaan kita dulu. Li ajlil fulus, la li ajlis sunnah. Ya, bukan karena mau nyebar sunnah. Emang karena urusan duit aja, karena per halaman dapat duit. Boleh jujur toh? Halal nggak? Halal lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau antum merujuk ke Sahih Bukhari terjemahan, itu merujuk ke Sahih Bukhari apa merujuk ke terjemahan? Baca Sahih Bukhari, kitabnya ringkasan, berarti tidak merujuk penuh kepada Sahih Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari kalau nyebutin hadis ada yang disebut sanad, silsilah. Bayangan kita apa kalau baca Sahih Bukhari? Langsung qala Rasulullah, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Bukhari nggak ketemu. Kalau Imam Bukhari ngomong begitu, apa kata ulama? Anta kadzdzab, kamu pembohong. Nabi sudah wafat tahun 11, kamu baru lahir 194. Kapan kamu dengar Rasulullah SAW bersabda? Itulah kenapa kalau nyebutin hadis harus menyebutkan hadis riwayat fulan. Namanya silsilah sanad. Ya, udah jam 9. Ya, kita dikabarin jam 9 udah beres katanya. Karena di komplek. Ini baru kali ini maulid dibatas-batasin waktunya. Parah di DKM ini. Mantap. Sanadnya belum sahih ya. Mohon maaf adekan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Katanya baru 3 tahun ya. 3 kali. Ya udah, aneh maklumi lah ya. Semoga ini sampai nanti tetap ada maulid. Kenapa maulid? Ente ganti aja nanti kalau nggak mau isi maulid. Kajian sirah Nabi, bab maulidnya digedein. Sama aja toh. Kalau Muharram, kenapa ada orang Muharram nggak ada yang bidahin? Enggak, pas Muharram ada yang bidahin nggak? Padahal itu kajian sirah Nabi bab hijrah bulan Muharram. Kenapa nggak ada yang bidahin? Urusannya apa? Kenapa giliran maulid orang bid'ahkan? Ulang tahun. Apa masalahnya ulang tahun? Oh, meniru orang kafir. Meniru Nasrani. Meniru orang kafir itu harus betul-betul plek. Meniru Nasrani yang merayakan lahirnya Isa alaihissalam. Itu Nasrani merayakan lahirnya anak Tuhan. Saya mau tanya yang hadir malam ini. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad itu anak Allah? Terus ente ngapain maulid?
merayakan hamba Allah atau anak Allah. Berarti Maulid beda dengan Natal. Terus kenapa hukumnya disamakan? Coba tanya MUI, Komisi Fatwa, apa yang disebut hukum? Hukum itu ketika kita memberikan status satu persoalan. Gimana caranya? At-tasawwur fi al-asya. Jadi hukum itu tergantung nanti orang mendeskripsikan masalahnya apa. Jika masalahnya tepat deskripsinya, baru hukumnya benar. Nih, di kitab Soleh Fauzan, kitab tauhidnya yang dipakai di pesantren-pesantren modern. Ini hati-hati masukin anak ke pesantren hari ini. Di pesantren-pesantren modern hari ini, kelas 1 sampai kelas 3 masih ahlus sunnah. Kelas 4 sampai kelas 6 itu bukan akidah ahlus sunnah lagi. Tapi dia ngeklaim itu ahlus sunnah. Apa kata si pengarang Soleh Fauzan, masih hidup Saudi? Dia yang mengatakan musyrik itu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Maka kawan dia namanya siapa? Imam Masjidil Haram ini? Sudais. Saya tanya ke guru saya yang waktu itu ada di sana. Pas meninggal Said Muhammad, apakah Sudais mau nyolatin? Nggak mau nyolatin. Karena Ibnu Mani murid bin Baz, ya, gurunya Soleh Fauzan juga, itu memfatwakan, menghukumi Said Muhammad, ulama yang dia, ayahnya, kakeknya ada ahli hadis di Mekah, mengajar di Masjidil Haram, dilarang mengajar karena dituduh musyrik, asbab maulid dan tawassul. Kenapa kemudian dilarang? Karena ulama-ulama yang ini nih, bin Baz, Ibnu Mani, Soleh Fauzan, punya definisi tawassul maulid berbeda dengan yang dimaksud Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki memahami maulid itu adalah memahami sejarah lahir Nabi. Nggak ada urusannya dengan Natal-Natal, nggak ada. Sedangkan Soleh Fauzan bin Baz, ya, semoga Allah ampuni fatwa mereka yang keliru itu, memahami kalau maulid berarti menyerupai Nasrani. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, bagian dari mereka. Bikin maulid menyerupai Nasrani. Berarti yang hadir malam ini bagian dari Nasrani. Begitu. Sebelum hadisnya dipakai, ane kasih tahu, hadzal hadis laisa bisahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini rawahu Abu Dawud fi kitabis Sunan, bukan fi kitabil Minan. Al-Minan Khairul Masyarani orangnya ada ini. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan beliau tidak menjelaskan makna hadis ini. Wa ma sakata ya fahuwa salih. Yang dia diamkan hadis salih. Pas kita cek ternyata hadisnya enggak sampai derajat sahih, paling hanya hasan. Betul, wal hasan yuhtaju kas sahih. Hadis hasan boleh dipakai seperti hadis sahih, tapi untuk menghukumi orang maulid itu sesat, musyrik, sama dengan Nasrani, kita perlu perbandingan fatwa. Ini bagian terakhir. Ini bagian terakhir karena waktunya pendek ya. Jangan, nggak apa-apa. Nanti honornya harus nambah. Oh, itu yang berat. Enggak, aneh canda ya, tapi serius. Kajiannya serius, bukan honor. Sejak kapan kita ngomongin honor? Aneh mulai rese kalau ente batasin waktu. Kita boleh rese juga masalah yang sedikit itu ya. Kayak kita motivator aja dibatas-batasin. Oke, coba perhatikan. Ulama Saudi itu baru berdiri 1933. Ulama Ahlus Sunnah yang mayoriti seperti NU itu kan dulu ngambil ilmunya dari Mekah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, siapa? Ahmad Dahlan, ya, kiai besar Ahmad Dahlan, itu ngambil ilmunya kemana? Ke Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tsummal Makki. Beliau orang dari kita, tapi kemudian hijrah ke Mekah. Dia punya guru namanya Bakri Syata, seorang ahli fikih di Mekah.
Mereka ini punya guru lagi atasnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Utsman Dimyati. Utsman Dimyati punya guru lagi ke atas sampai kepada Rasulullah SAW, bersambung. Kalau aneh sebutin takutnya rontok itu rambut. Hafal kita alhamdulillah sampai ke Rasulullah, kita hafal insya Allah. Ya. Jadi kalau orang nanya nih, sholatmu Ar-Razi itu dalilnya mana? Saya sebut, ini dalil. Enggak, itu kan kitab. Dalil yang tinggi itu bukan kitab, bukan buku. Karena di zaman Rasulullah tidak ada buku. Dalil terkuat itu asy-syaikh, guru. Jadi jangan sembarangan itu cari guru. Oh, kitab Sahih Bukhari, dalil Sahih Bukhari itu dulu dihafalkan. Imam Firabri dengar 2 kali dia langsung hafal di kitab Sahih Bukhari. Makanya salinan Sahih Bukhari antara yang di Mesir, antara yang Beirut itu beda-beda, Pak. Karena diimlakan beda-beda. Kembali ke fatwa tadi. Ulama Saudi baru kemudian kuat fatwanya setelah Saudi punya kekuatan ekonomi minyak. Tahun 70-an, 60-an, 70-an, itu baru mereka kemudian pinggirkan semua guru-gurunya ulama NU Muhammadiyah yang ngajar di Masjidil Haram, gak boleh ngajar lagi. Terakhir yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Yasin Al-Fadani, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Hasan Masyad, Ismail Zain, Abdullah Lahaji. Sudah, dan teman kawan-kawan beliau. Ya, guru-guru beliau, Amin Qutbi, Muhammad Zain Buayan. Udah, nggak ada lagi. Sampai hari ini, Masjidil Haram tidak lagi jadi simbol perbedaan yang menjadi satu. Sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi hanya satu ajaran saja. Mazhab yang kita ada 4 nggak ada lagi. Cuma satu mazhab saja. Udah hilang keindahan perbedaan faham itu. Bagi kita perbedaan faham indah sekali. Karena bisa jadi alternatif, gak bisa begini ambil ini, gak bisa begini ambil ini gitu. Ambil yang paling berat dulu, gak sanggup, yang di bawahnya, lalu kemudian yang paling ringan. Terus ulama Mekah dulu yang gak boleh ngajar ini, mereka kan silsilah ilmunya kebanyakan dari Mesir. Tadi saya nyebutin siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Dia punya guru, ya, Hasan Said Yamani. Said Yamani, ya, tadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu punya guru namanya Bakri Syata, ke atasnya ada Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan punya guru orang Mesir namanya Syekh Utsman Dimyati. Itu ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar. Beliau berguru kepada pensyarah hikam yang juga Syekhul Azhar. Syekhul Azhar. Perhatiin. Berarti ilmu orang Mekah dulu silsilahnya kemana? Ke Mesir. Jadi wajar kalau kemudian anak-anak kita pengen ke Mesir. Cuma saya nolak 2 kali beasiswa ke Mesir. Karena orang Padang pulang dari Mesir membid'ahkan maulid, Pak. Kebanyakan. Saya bingung, emang Al-Azhar begitu? Ternyata nggak begitu. Al-Azhar malah ulamanya bikin maulid 12 hari, 12 malam, hari ke-12 pawai. Pawainya bukan pakai dung-dung gitu, Pak. Pakai itu tuh yang bid'ah itu. Terus mereka bawa baliho-baliho, bendera-bendera, panji-panji sesuai dengan majelis thariqah. Thariqah Rifaiyah, Syaziliyah, Siddiqiyah. Itu 100 lebih thariqah. Oh, kayaknya ini masalahnya. Maulid ini identik dengan para sufi. Sedangkan sufi dituduh oleh Salafi Syiah. Emang ada Syiah Sufi? Hah? Saya punya santri S3 di Iran. Saya tanya ke dia, namanya Irfani. Ini kita luruskan ya. Di kalangan Sufi itu produk sunnah wal jamaah. Mau bukti? Jam 12 malam beresnya kita ntar. Ya, aneh sebutin ya puluhan kitab judulnya tentang Sufi atau pengarangnya Sufi dan semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang sudah baca di sini kitab Tabaqat Sufiyah? Ada?
Emang itu kitab siapa itu? Baru dengar kata Balet. Duh, emang kemunduran bener umat Islam sekarang ya. Allah mengatakan Iqra, ente cuma baca WA. Allah mengatakan apa? Iqra, baca yang banyak, bukan berantem yang banyak. Allah mengatakan Iqra, ternyata makna qara'a itu juga ijma. Apa arti ijma? Berkumpul. Udah bacaan kurang, ngumpulnya kurang, berantemnya sering. Berantemnya di WA, kirim video. Ar-Razi, itu orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu lagi, udah nyampe belum? Udah nyampe kan? Udah nyampe kan ente. Aneh tahu kok. Jadi orang hari ini katanya ingin ikut Nabi dengan segala macam tadi organisasi manhaj. Tapi ternyata misi kenabian yang Nabi maksud gak sampai. Quran ini perintah Quran. Kalau orang berantem, perintahnya panas-panasin. Pilih salah satu. Apa perintah di Quran? Fa'aslihu baina akhawaikum. Itu bukan kemudian satukan pandangan, enggak. Aslihu itu sulh. Cari titik temu, hindari titik perbedaan. Orang yang pro maulid, syahadatnya sama dengan anti maulid. Ya sudah. Yang jingkrang sama sarungan, sama nggak? Sama nggak? Syahadatnya. Sholat subuhnya sama-sama 2 rakaat. Repot amat yang dipikir. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Al-Azhar sampai hari ini pemahamannya masih persis sebelum negara Saudi hari ini berkuasa. Jadi Mekah Madinah itu pemahamannya sama seperti di Al-Azhar dahulu. Persis sama. Kita punya ulama di Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu pernah ngajar di Al-Azhar. Pernah nggak? Pernah kuliah, Pak. Keren kan orang kita? Dan nulisnya pakai bahasa Arab fusha. Bukan pakai bahasa Arab pesantren-pesantren ala-ala lokalnya. Ana ilahuna ya akhi. Bukan gitu bahasa Arabnya. Ini bahasa Arab beneran fusha. Ya. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab tafsirnya jadi rujukan, kitab akidahnya jadi rujukan, kitab-kitabnya semua jadi rujukan. Itu ngajar di Al-Azhar. Ajaran mereka sama. Dan mereka sudah sampai pada ittifaq, kesepakatan bahwa maulid tidak ada kaitannya dengan bid'ah ataupun sunnah. Maulid itu hanya berkaitan dengan kamu cinta Nabi atau tidak, kamu mau kenal Nabi atau tidak. Ya. Jadi tinggal ente pilih. Mau ikut yang lebih tua di Mekah yang sekarang masih dipertahankan di Al-Azhar atau fatwa baru yang dari Saudi. Itu pilihan aja, nggak ada juga dipaksa. Nggak dipaksa kok. Ya. Nah, paham yang di Mekah itulah, mohon maaf ya, itulah yang ada hari ini di kalangan pesantren-pesantren Ahlussunnah di Indonesia. Yang kitabnya belum diganti dengan kitab Tauhidnya Soleh Fauzan tadi. Tapi kalau yang sudah ganti kitab, maka kalau masukin anak ke pesantren jangan lihat bangunannya aja. Tanya kitab akidahnya apa. Masih yang diajarkan ulama Mekah yang dulu atau yang sudah yang baru ini. Gitu ya. Udah deh, udah jam 9:10. Ente kan jarang-jarang maulid begini kan. Biasanya maulid dengerin cerita apa? Ya, ini kayak udah seminar ini. Ya, dan memang saya berazam dari dulu awal saya ceramah. Saya tidak mau menganggap jamaah itu cukup dikibulin dengan cerita pahala dan surga neraka. Nggak mau saya. Ceritain aja masalah-masalah kegaib-kegaiban, keramat-keramat. Saya nggak mau. Bagi saya jamaah itu punya akal. Punya hati nurani. Mau dia pernah nyantri, nggak pernah nyantri. Mau pernah kuliah, nggak pernah kuliah. Itu hanya masalah nasib. Tapi semua orang punya akal dan punya kolbu. Maka awal-awal saya ceramah begini nih Kiai. Apa kata kawanku Kiai juga, Ar-Razi, kamu nggak salah ini.
Ini seminar apa pengajian katanya. Saya jawabnya cuma satu, hadza nasrul ilm. Ya. Ya, ini keberatan. Aneh mau tanya, ente paham kan yang dijelasin tadi? Paham? Tuh, nggak bodoh kok kiai. Terus kenapa ada kiai membodoh-bodohi umat dan mengatakan IQ umat nggak nyampe? Suzon sama jamaah itu ya. Kalau saya berhusnuzon, karena orang Indonesia makannya 3 kali sehari, gizinya cukup. Insya Allah diajak mikir berat-berat bisa. Insya Allah ya. Jadi kalau ngaji maneh siap-siap pasang kepalanya, pasang matanya, pasang telinganya. Kita berpikir seutuh-utuhnya bahwa kolbunya, cintanya kepada Allah Rasulullah SAW. Ya, barulah Allah undang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, yang sudah puas mikir, puas zikir, puas ngaji. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru kita bawa rohani kita. Setelah diasah semua, kembalilah kepada Allah bukan dengan gelar-gelar, bukan dengan manhaj-manhaj, bukan dengan mazhab-mazhab, bukan dengan perbedaan NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, JT, ngapain itu, nggak ada itu ya. Irji'i, kalau pulang ke Allah cuma 2, radiyah, mardiyah, nggak ada lagi. Dan itu ente bisa pelajari di kelompok-kelompok tadi. Kalau emang nggak mau satu paham, ya. Radiyah, apa arti radiyah? Ridho, mardiyah, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu semoga bermanfaat. Ya, semoga yang nggak hadir maulid cintanya kepada Nabi tidak berkurang. Yang hadir malam ini cinta kepada Nabinya bertambah. Banyakan mana? Banyakan mana, Pak? Yang bertambah.